RUASN 2025 masuk fase penentuan. P3K berpeluang naik status jadi PNS. Isu P3K diangkat jadi PNS 2025 kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan aparatur sipil negara. Wacana ini mencuat seiring beredarnya bocoran isi revisi UU ASN 2025 yang saat ini masih dalam pembahasan antara DPR RI dan Kemenpan RB. Dalam sejumlah kanal media sosial dan YouTube, pembahasan mengenai peluang P3K menjadi PNS ramai disorot. Topik ini menarik perhatian karena menyentuh persoalan dasar kepastian status, kesejahteraan, hingga masa depan karir ASN non-PNS. RUASN 2025 jadi dasar perubahan. Revisi RUASN 2025 diinisiasi untuk menata ulang sistem kepegawaian nasional agar lebih adaptif, adil, dan berbasis merit. Salah satu poin krusial yang dibahas adalah kesetaraan status antara PNS dan P3K sebagai satu profesi ASN dengan hak dan kewajiban yang setara. Berdasarkan draft awal yang dibahas di Komisi 2 DPR RI, terdapat sedikit 7 pokok perubahan besar. Salah satu yang paling menyita perhatian publik adalah dibukanya peluang mekanisme alih status P3K ke PNS secara bertahap, terutama bagi P3K yang telah lama mengabdi dan memiliki kinerja yang baik. Mekanisme konversi P3K ke PNS. Isu P3K diangkat jadi PNS 2026 tidak berarti pengangkatan dilakukan secara otomatis. Pemerintah menegaskan konversi status tetap mengedepankan prinsip meritokrasi. Dalam rancangan yang dibahas terdapat 2 jalur konversi. Pertama, jalur seleksi CPNS reguler bagi P3K yang masih memenuhi batas usia yakni di bawah 35 tahun. Lalu yang 35 tahun lebih bagaimana sahabat-sahabat? Jalur ini tetap menggunakan sistem CAT sebagai pelamar CPNS pada umumnya. Kedua, jalur seleksi administratif konversi internal bagi P3K dengan masa kerja minimal 5 tahun dan memiliki penilaian kinerja baik selama 2 tahun berturut-turut. Terkait dengan penilaian kinerja baik ini bisa dicek di e-kinerja ya sahabat-sahabat. Jalur ini tidak menggunakan CAT tetapi melalui evaluasi kinerja dan wawancara kompetensi. Jadi jalur seleksi administratif konversi internal ya sahabat-sahabat. Terkait hak dan tunjangan kesetaraan, dalam revisi RUASN 2025 P3K juga dirancang memiliki hak yang semakin setara dengan PNS, mulai dari tunjangan kinerja berbasis jabatan dan capaian kerja, perlindungan hukum, hingga peluang pengembangan karir nasional. Selain itu, P3K direncanakan memperoleh jaminan pensiun yang diintegrasi melalui sistem taspen, meski mekanismenya masih menunggu aturan turunan. Dari hal ini ya sahabat-sahabat, bahwasanya kesejahteraan ASN khususnya untuk P3K ini memang sedang diusahakan oleh pemerintah juga. Dampak pada tenaga honorer. Revisi UASN 2025 juga menegaskan target penghapusan tenaga honorer. Mulai 2026, pemerintah menargetkan status zero non-ASN di seluruh instansi pemerintah. Tenaga honorer diwajibkan mengikuti seleksi CPNS atau P3K dapat berstatus ASN penuh. Namun, setelah diangkat sebagai P3K, peluang itu menjadi PNS tetap terbuka melalui mekanisme konversi bertahap yang diatur dalam undang-undang baru tersebut. Kebijakan ini disebut jalan tengah untuk menjaga keberlanjutan pelayanan publik sekaligus memberikan kepastian status bagi tenaga non-ASN. Jadwal dan implementasi. Pembahasan RUASN ditargetkan rampung sebelum akhir masa sidang DPR tahun 2025. Namun sampai awal tahun 2026 ini belum ada apa-apa ya sahabat-sahabat. Jika sesuai rencana, aturan turunan berupa peraturan pemerintah dan peraturan Menpan RB akan disahkan pada pertengahan 2026. Uji coba sistem konversi P3K ke PNS direncanakan mulai akhir 2026 dengan kuota terbatas di sejumlah instansi pusat dan daerah. Beberapa kelompok seperti dosen P3K di perguruan tinggi negeri baru disebut-sebut menjadi prioritas awal. Kesimpulan, dengan demikian P3K diangkat jadi PNS bukan sekedar isu tanpa dasar. Peluang tersebut adalah ada dan sedang disiapkan melalui revisi regulasi. Namun pengangkatan tidak bersifat otomatis dan tetap bergantung pada masa kerja, kinerja, serta kebutuhan formasi. Pemerintah menegaskan seluruh proses akan berbasis sistem merit dan transparan dan terintegrasi secara digital. Jadi untuk sahabat-sahabat itu ya kesimpulannya
terkait dengan pengangkatan P3K diangkat jadi PNS 2026 itu akan diuji coba paling enggak di akhir 2026 dengan prioritas adalah dosen P3K di perguruan tinggi negeri baru. Dan untuk P3K negeri dosen P3K di perguruan tinggi negeri baru ini digadang-gadang akan segera diumumkan oleh presiden untuk diangkat menjadi PNS. Jadi bakal lebih cepat ya sahabat-sahabat, seperti itu. Mudah-mudahan untuk informasi kali ini seperti itu. Terus pantau informasi seputar P3K diangkat jadi PNS tahun ini hanya di kanal YouTube ini dengan klik tombol subscribe dan like sebanyak-banyak. Terima kasih. Pantau informasi terbaru hanya di kanal YouTube. See you next time.